Podcast Gaul, sharing care and fun. Podcast kita bareng kamu semua. Cerita nyata, tawa dan pelajaran. Bareng ayah biar hidup makin matang. Sebab kadang kita ngerasa paling benar. Coba kau masih belajar beneran. Tapi seru tiap minggu gaskun lagi. Dapat insight, ketawa dan inspirasi. Dari gagal dan jatuh, jadi bangkit lagi. Aduh, ini menarik sekali sih Teh ya pembahasan kita kali ini. Nah, mungkin aku juga mau bertanya nih Pak ya, persoalan tentang bullying di media sosial itu kan sangat marak terjadi ya Teh, apalagi bullying karena ketikan aja gitu ya, itu akan berpengaruh terhadap mental seseorang gitu ya. Betul. Nah, apabila misalnya Bapak atau misalnya anak Bapak atau mungkin keluarga Bapak gitu ya, yang dapat lagi mengalami gitu bullying ini, apa sih cara Bapak itu untuk menanganinya? Ya, ketika bullying terjadi, ya intinya satu saja sih. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika bullying, ya mereka itu medsos gitu Ya, ya. bullying medsos. Intinya ketika bullying itu hadir, ya itu bukan sebuah masukan yang positif. Ya kita harus membedakan ya. Nah, ketika ada bullying itu memang itu adalah sebuah redaksi yang ditujukan kepada kita. Kalau berupa tulisan ya, itu memang orang itu nggak suka dengan kita. Dan kita bagusnya ya kalau seperti itu jadi abaikan saja. Diabaikan saja. Diabaikan, di skip. Nah, salah satu kita memang pintar menyikapi medsos adalah ketika kita scrolling ya, kemudian kita buka ya DM, ternyata ada hal-hal yang membuat kita nggak senang, nggak suka, ya udah aja di close. Di close aja, apalagi kita merasa kita nggak seperti itu, selesai, jangan ditanggapi, direspon. Biar gak menghambat jalannya proses. Biasanya tipe orang yang bully itu ketika direspon makin senang. Iya, benar. Karena dia lebih suka lihat reaksi kita. Betul, dia akan menunggu, dan memang pada akhirnya ya itu jadi aktivitas dia seharian. Jadi terus aja ngebully. Ya memang pada intinya ya ada sesuatu yang mendorong dia yang membuli itu. Dan memang ketika membuli itu ya biasanya bukan orang yang memang memberikan saran positif untuk kebaikan kita, untuk pertumbuhan kita. Intinya untuk menjatuhkan. Memang kadang kata-kata itu ya lebih besar dari hati dan pikiran kita. Tajam. Iya, kadang-kadang dengan kata-kata seperti itu ya, baik sekedar tulisan maupun misalkan secara verbal, itu artinya membuat orang down. Makanya jangan jatuhlah sama kata-kata. Karena orang yang kayak gitu tuh biasanya punya mental crab gitu. Iya. Jadi nggak suka lihat orang berkembang. Nah, makanya kalau kalian mau berfokus di media sosial, Kalian juga harus kebaikan. fokus sama diri sendiri. Iya. Benar, Teh. Nah, jadi itu. Jadi ya kalau misalkan kita ingin menjadikan medsos ini sebagai teman, ya pertama kita memfollow akun yang isi Nah, situ. ini udah masuk ke tips nih ya Pak ya. Ya, Tips. follow-lah akun yang memang itu bisa membuat kita tumbuh dan berkembang. Kalau misalkan orientasi kita misalkan ke bisnis, ke jualan, Niche gitu ya. ya niche-nya, atau misalkan kita lebih senang ke pengembangan diri, bagaimana keterampilan berbicara, bagaimana mengelola kesehatan mental, ya follow aja. Atau misalkan kita orientasinya ke tips hidup sehat, tuh banyak sekarang. Terus yang kedua ya tadi, kalau ada hal-hal yang membuat kita itu ini kayaknya ngebully deh, ini buat lu nyaman, itu udah aja diabaikan saja. Ya, kalaupun perlu kita tandai itu. Misalkan ada yang bully itu kita rename dengan nama apa gitu, sehingga kita aware, karena boleh jadi yang bully itu namanya tuh suka berganti. Pak orangnya sama. Iya, benar. Ya kayak bazar baru akunnya TikTok banyak. tuh, akun TikTok tuh kayak misalnya satu hari kita buat akun terus hapus lagi akunnya, bikin lagi yang baru kayak gitu kayak. Ya, Capek juga ya dia. Jadi Nah, kerjanya sebetulnya- kayak gitu terus. sebetulnya dengan hidup itu capek. Iya, benar. Capek. Ya mendingan capeknya capek yang positif lah, jangan capek seperti daripada itu. capek ngurusin hidup orang lain, mending ngembangin diri sendiri. Nah, gitu. Ya terus berikutnya ya sharing lah info-info yang
positif, bermanfaat, yang mengedukasi. Nah, terkadang yang berikutnya yang lebih penting ya, itu adalah bagaimana kita harus menyediakan waktu tanpa medsos. Ada istilahnya tuh. Medsos apa tuh? Ya, misalnya sehari jangan main medsos contohnya. Atau kita mengatur waktu, misalkan jam main medsos itu misalkan jam 10 pagi sampai jam 12 contoh lah ya. Atau misalkan pagi misalkan. Jadi ada waktu gitu ya. Bahkan memang sekali kita memang sehari itu idealnya ada hari di mana kita ini terchallenge untuk Tidak. Off sosmed. Menarik banget nih. Karena di zaman sekarang kan kita kalau lagi kepo apa pasti langsung scroll, langsung buka HP ya. Ya, sekarang nggak banyak ya. Semua awalnya dari medsos. Karena respon yang berlebihan akhirnya ya di dunia realita. Tadi kan bahkan ada beberapa anak yang SD itu bunuh diri karena dibully di medsos. Ada kan? Ya. Atau misalkan ada orang yang memang terkena pasal undang-undang ITE karena menyebarkan yang hoax. Ya. Nah, makanya memang buat kita itu ya tadi ya 4 hal tadi, ketika kita melakukan itu insya Allah bisa menjadikan medsos itu teman. Gitu. Bener banget. Katanya ada satu lagi nih. Jadi medsos itu bisa jadi musuh karena ada satu hal teh. Apa Mau tuh? tahu gak? Apa sebenarnya? Apa tuh? Ada yang dibungkus sebenarnya tuh ini tuh baik ya buat anak muda, tapi sebenarnya enggak. Yaitu salah satu contohnya adalah berita. Jadi kalau misalnya di sosial media kan sekarang tuh berita gampang banget lah ya kita dapetin, apalagi misalnya dari TikTok, Instagram. Nah, anak-anak pelajar atau mahasiswa nih khususnya seringkali mereka tuh mencari berita di potongan-potongan berita teh. Jadi mereka tuh Nggak utuh informasinya. nggak utuh Potongan video informasi gitu ya. nggak utuh informasinya. Terus malah mereka tuh ya udah kayak, oh saya tahu berita ini gini, padahal mereka tuh tidak tahu isi dari berita sepenuhnya. Jadi kan itu menjadi sumber fitnah bagi mereka sendiri dan juga bagaimana mereka tuh tidak bisa berpikir kritis gitu teh. Nah, itu yang salah satu. Nah, itulah musuh keterampilan sosial media. literasi. Bener banget. Keterampilan literasi itu penting ya. Makanya kita bisa memfilter seandainya informasi tersebut ya membuat kita memang dalam bahaya atau menjerumuskan kita. Nah, penting karena kadang kan orang itu responsif ya. Wah, ini kayaknya sesuai selera saya di-share. Bahkan di ini ya sama dia di posting di halaman dia di akunnya. Akhirnya kan tanya-tanya kan padahal sebetulnya itu teh hal yang memang sensitif. Ya. Bisa usahakan membuat chaosnya. Chaosnya itu tidak hanya dalam lingkungan pertemanan, bisa memancing gitu aksi sosial yang itu ya, yang bertindak anarkis kan kayak kemarin tuh yang kerusuhan tuh begitu kan. Yang kemarin gitu ya, memang informasinya ya ya makanya juga di samping itu, nah kita sebagai orang yang memang punya akun, memang ketika mau diposting harus filter dulu ini efeknya. Cross check dulu, jangan langsung ditelan matang-matang. Ya. Istilahnya tuh dalam Islam tabayun. Nah kan kadang-kadang, saya ini mau posting ini penting untuk disampaikan. Tapi ternyata respon warganet ya, itu tidak seindah dan tidak sesuai harapan. Betul banget ya. Dan balik lagi kalau media sosial itu kan apa ya, sarana kita sekarang mendapatkan informasi lebih cepat, lebih akurat gitu ya Pak ya. Buat jadi teman ataupun musuh itu kan gimana bijaknya kita dalam menyikapi media sosial. Ya, ya dan dulu itu kan awal kemunculan itu kan bagaimana medsos ini itu zaman saya tuh waktu sekitar 2002 ya. Itu namanya kan Friendster. Oh belum lahir ya? Belum. Itu namanya Friendster. Apa tuh Pak? Ya intinya untuk menyatukan teman-teman yang udah lama nggak ketemu sebetulnya. Makanya namanya Friendster. Walaupun saya tidak, nah di situ kan bertukar informasi. Ada teman yang dulunya SD, jadi bisa ketemuan lagi, nyambung lagi. Ada teman-teman yang misalkan satu komunitas ya, dia akhirnya bisa tersambung kembali. Kan tujuannya awalnya memang menyatukan orang-orang yang sudah lama tidak ada kabarnya dan kita tidak tahu di mana dia.
Dan itu akhirnya dipersatukan oleh medsos. Dan akhirnya kan sekarang mulai kan ada Facebook, ada IG, ada TikTok dan lain sebagainya. Nah, persoalannya kalau dengan medsos itu menjauhkan yang dekat, bukan mendekatkan yang jauh. Kan lucunya ketika ngumpul nih, misalkan Salwa di situ, Rena di sini. Komunikasi nggak langsung. Kan melewati medsos, mau makan apa sekarang? Aduh, kayaknya makan ini. Padahal tinggal diomongin langsung. Iya, benar. Pada gini aja, nggak ngelihat, nggak eye contact gitu kan. Akhirnya ya itu. Pada akhirnya menjauhkan yang dekat. Dan itu tidak hanya di kalangan teman, di kalangan keluarga juga sama. Pas waktu lebaran ngumpul ya, di keluarga jauh. Pas dari jauh-jauh hari sebelum lebaran ingin ketemu, ingin bertatap muka, ingin ngobrol, kalau ada lama, pas ketemu masing-masing di handphone. Gimana cucu sekarang kabarnya nih? Nenek juga bisa main ini ya, bisa main medsos. Ya gitulah, cucu nenek kan tahu sendiri ya. Gitu kan. Jadi kurang quality time-nya ya. Betul. Nah, Kurang asik juga ya Teh. ya sebetulnya tadi dengan 4 hal tadi, nah itu bisa kita kendalikan. Medsos itu juga ya bisa jadi teman, jangan sampai ya kalau misalkan berbuah jadi sikap yang pomo ya, akhirnya dia akan kesehariannya scrolling, Iya. mencari info. Dia hari ini ngapain ya? Aduh, dia sudah beli ini lagi. Nggak boleh kayak Jadi sarang begitu. julid gitu ya Pak. Julid kepo. Ini nggak boleh dibiarin ini. Akan gue sebarin bahwa dia itu nggak seperti itu aslinya. Tahu modal saya. Nah jadinya FOMO. Jadi FOMO itu capek. Iya. Capek dan ternyata memang pada akhirnya banyak kepoin status orang di WhatsApp. Status dia apa ya sekarang hari ini? Dah aja selesai. Gitu. Oke, teman-teman juga jangan sampai lupa ya, real life itu lebih seru, lebih asik Iya, dibanding benar. notifikasi seperti itu. Nah, gitu. Oke, berarti tadi tuh ada 4 tips ya. 4 tips. Yang Buat- pertama, Apa teh? Yang pertama tadi tuh follow akun-akun yang bermanfaat ya, sesuai niche yang kita inginkan, kita butuhkan. Tuh. Terus kedua hindari, pokoknya kalau ada yang head kita itu Abaikan udah, aja. abaikan saja ya teman-teman. Dan yang ketiga tadi apa, kakak masih ingat nggak? ada apa ya? Apa nih Pak tadi Pak? Ya itu share yang positif. Oh iya, yang share yang positif. Jadi Yang mengedukasi, yang bisa membuat orang itu, thank you ya dapat ini, gue lagi cari ini banget, kan gitu. Nah berikutnya ya cobalah kita challenge diri kita supaya dalam satu hari itu tanpa medsos. Medsos tuh Oh, boleh banget medsos. ya. Poin keempat ya, supaya kita tuh lebih produktif juga Ya. seperti itu. Oke, Oke, Bapak ini sangat-sangat nambah insight Iya, banget ya. insight banget. Dan apalagi challenge buat off sosmed sehari itu kayaknya mau aku lakuin. Iya benar sih Teh, benar, karena kan kita juga perlu mengistirahatkan Iya. tubuh kita, mengistirahatkan otak kita ya dari hal-hal Iya. dunia maya gitu. selayaknya tubuh kan perlu recovery ya. Hmm. Nah, jadi ya pikiran kita harus recovery juga dari hiruk-pikuk dunia medsos ya. Banget. Oke, terima kasih Bapak Ya. atas materi yang telah disampaikan pada tema hari ini. Teman-teman jangan lupa ya, karena masih banyak banget podcast-podcast kita yang tentunya Betul nambah banget. insight banget. Nah, Jadi oke. jangan lupa buat tetap Tonton stay terus tune di Podcast Podcast Gaskan. Gaskan. Apa tuh Teh? Gaul, Ngobrol gaul, sharing sharing asik, asik, vibes tetap tetap keren dan fun. Aku Iya. Reza dan rekan aku Salwa. izin pamit undur diri. Sampai jumpa.